Halo, balik lagi di Juanda 50 Podcast setelah kita vakum berapa lama, Mat? Setahun ya? Lebih. Jadi hari ini kita tuh si podcast ini kebetulan kita ada kolaborasi nih sama teman-teman. Nanti bakal dijelasin. Jadi kita mau bikin event. Yap, betul Oh iya. sekali. Terus kebetulan partner saya ini lagi nggak hadir, lagi pergi ke Banten. Oh, ngapain tuh ke Banten? Nuntut ilmu. Oh, iya. Biar anti bacok. Dibacok. Tapi Kebal, untuk gimmick dia tetap hadir ada di sini. Namanya sekarang Dendi O'Neill. Oke. Selamat pagi, Den. Halo. Oke. Jadi kita kebetulan hari ini pun ada host magang nih. Ridho. Iya. Kemarin kita Halo, udah selamat ini ya. pagi. Udah deal ya. Udah Harga. deal, kontraknya lumayan bisa beli rumah ya. Iya, kita eksklusif 2 tahun. Rumah Barbie. Jadi kita langsung aja nih ya kenalan dulu. Ini ada Ridho dari Halo. Moskot, terus ada Bang Reja dari Mad Match People, People. dan Part-Time Records. Part-Time sama Collector. AG. Dari Match People. Iya. Jadi kita ini semua yang tadi disebutin bakal bikin event Yap. di tanggal 18 18 Januari 2022. Insya Allah 18 Januari ya. Amin, amin, Ya, Kalau ada ulangan mudah-mudahan amin. cuaca juga mendukung gitu Amin, kan. amin. Jadi kita di sini mau jelasin juga nih apa aja Iya. nih acaranya gitu. Oke. Mungkin kami dua dulu lah Bang ya. Boleh. Yang ngobrol Iya. karena kami berdua nih awalnya Iyalah. yang tiba-tiba gabut sore-sore kita di sini. Iya. Jadi kamu yang nanya nih kan? Ya. Ke kalian ya? Boleh. Kita saling bertanya di sini. Sile Iya. ya kan? Jadi pada suatu sore aku lagi habis kerja ke sini terus ketemu Ridho lah, kita ngobrol sama-sama. Lagi bosen nih kita ya Iya, dengan benar, rutinitas. Aku juga ngurusin ya itu aja. Sama jualan terus, ya. Ridho juga ke kajian-kajian terus kan. Jadi tiba-tiba kita ngapain ya bikin apa ya biar bisa refreshing gitu. Terus betul. akhirnya mengerucut lah kita sepakat mau bikin musik gitu. Iya. Tadinya kalau musik kalau kita bikin tempatnya udah pasti kita karena kan dari Pak Ridho udah nawarin. Iya. Yalah kita bikin di Moskot di aja Moskot aja, gitu. betul. Udah kita tinggal jalan aja nih, tinggal musiknya gimana kalau misalnya mau full band udah pasti ribet lah. Iya. Terus kan takutnya juga ngeganggu si jiran tetangga. Iya, benar. Terus akhirnya ya udahlah DJ-DJan aja. Terus lanjut lagi bahas musik 80s. Iya. Langsung lah kita terpikir suhu-suhunya ini kan. Betul. Ada dari Match People. Oke. Iya, karena Moskot juga udah pernah bikin kolaborasi juga sebenarnya. Iya, sama Match waktu People. di Medan Club Waktu kan. di Medan Club. Betul. Kalau abang-abang ingat tuh virtual concert ya pas zaman Covid. Iya. Itu tamunya Boskitos. Betul. Iya. Benar-benar. Cuman waktu itu full band kan. Ya live band lah, live band Iya, kan. karena tapi kan di Medan Club memang memungkinkan untuk itu karena biasa ada wedding terus biasa hingar-bingar lah memang. Kalau di sini kan agak ribet. Akhirnya ya udahlah kita DJ-DJin aja, tapi yang musik 80s. Siapa yang main ya? Terus kepikiran lah akhirnya Match People karena kan sebelumnya Match People juga kita pernah datang juga kan, udah berapa kali bikin event kan, Bang. Oke. Yang pertama kali itu yang kami datang itu di Tasbih 2 ya waktu itu. Oke, ya. Itu yang event kedua ya, Mas lagi ya. Iya. Iya. Pertama kita tuh buatnya di Bros kalau nggak salah. Iya. Bros Lounge ya. Iya. Heeh. Baru akhirnya pertama Bang Rofi yang kita hubungin. Bang, ada wacana nih dari Juanda 50 sama dari Moskot mau bikin event. Iya. Wup, sebentar. Oh. Ada iya Mak, Den. Iya. Dan Ada nyawa Den. Katanya di Banten. ini hasil nuntut ilmu itu. Ya, ternyata jadi barista kok di Oh. Banten. Memang ada portal yang tiba-tiba dari Banten langsung buat ke Medan. Sup, gitu. ya Apa kan? transporter? Nah. Apa namanya itu? Iyalah. Jumper. Jumper kalau transporter. Oke. Thank you ya Den. Thank you Den. Langsung balik Banten ya. Iya.
Jadi akhirnya kita ke Bang Rofi ngobrol, akhirnya nah lanjutlah Bang Rofi nyampaikannya gimana nih ke orang part time sama ke match people. Malam-malam lah tuh kayak yang nggak salah. Malam atau pagi aku lupa. Pokoknya tiba-tiba Antara, iya sore malam Iya, antara itulah. pokoknya- Nge-WA di grup ya. yang WA di grup lah. Kami kan ada grup WA gabut lah sebenarnya, nggak ada juga fungsinya sebenarnya itu. Ya kan? Banyak pornonya. Iya. Boleh lah dong invite. Ya terus ya tiba-tiba ya gitu ya. Ini si Rian bilang mau buat acara sama Moskot. Kita disuruh ketemuan dulu lah katanya gitu. Kapan bisa kalian? Ya terserah, besok juga bisa apa. Ya udah lanjut lah. Nggak lama tuh dari ngomong hari Selasa kita kumpul hari Kamis ya. Hari Iya, 2 hari. iya lah, 2 hari lah. selang 2 hari. Harusnya hari Rabu tapi tiba-tiba nggak bisa kan nggak salah. Atau kayak aku lupa. Pokoknya Kamis Iya, lah. ada Kamis. yang nggak bisa akhirnya di Kamis. Kamis. Ya alhamdulillahnya ya kami juga makasih nih dari Abang juga Iya. menyambut dengan baik nih. Oh si sama-sama wacana lah. ini. Sama-sama lah. Iya. Lah. Ini kita saling memuji aja di sini. Karena kita sebenarnya juga butuh acara lah ya kan. Iya, benar. Baru di hari Kamis itulah akhirnya kita brainstorm kan, ngobrol kayak apa. Terus akhirnya Akhirnya mengerucut ke satu tema ya, walaupun 80s. ya Kita pengennya tuh musik-musik yang diputar tuh musik-musik 80s. Jadi awalnya tuh sebenarnya global. Mau dari luar, mau dari lokal, ya, dari Indonesia Indonesia. juga bisa gitu kan. Betul. Tapi hasil pembicaraan diskusi kita sore itu akhirnya berkembang ternyata kita baru tahu ada satu scene di UK, ya, Manchester. di kota Manchester. Iya. Ya, nama satu klub yang mana nih dari abang-abang mungkin nanti bisa kita tanya langsung lah. Iya. Boleh. Pertama Ya, yang akhirnya nyebut tuh aku- nama ini Bang Rofi kalau nggak salah. Iya. Iya. Beliaunya pula yang nggak hadir ya kan. Iya. Iya. Hari ini. Kebetulan mic kita juga memang cuma 4. Jadi Bang Rofi sebutlah si The Hacienda itu dan Oke. si Rido rada connect. Betul. Dia tahu lah si Hacienda. Kalau aku taunya Hacienda itu kayak rumahnya Pablo Escobar di Kolombia kan. Hacienda juga. Sama kopi juga Hacienda ada. Napoli. Betul. Hacienda Panama Indonesia Ah. itu juga ada kan di Iya. Hacienda. Iya. Tapi aku taunya karena dulu nonton YouTube live-nya The Smiths itu kan live at Hacienda tuh yang paling banyak viewers. Aku nonton itu tuh. Jadi oke Hacienda ternyata klub yang punya movement sendiri. Nanti Iya. mungkin bisa dijelasin juga nih abang-abang. Jadi terpikirlah si nama tema acaranya itu Sorted The Hacienda Subculture. Yes. Nah mungkin Bang Reza lah nih bisa bantu menjelaskan kenapa kita memilih si The Hacienda selain yang awalnya itu tadi. Maksudnya The Hacienda ini tuh kayaknya Bang Reza lebih paham nih si sejarah awalnya. Ya setelah hari Kamis itu kan kita udah mengerucut semuanya pengen buat ini segala macem. Nah, terus nggak salah pagi-paginya ya kau bilang kayaknya tema lebih dikerucutkan ke si Hacienda gitu. Iya. Tapi kita belum tahu nama acaranya apa gitu ya kan. Iya. Iya. Dan pengennya kayaknya ini ada identitas sendiri gitu yang Iya. bisa orang tahu, untuk berikutnya juga bakal orang bisa tahu juga gitu setelah dibuat acara ini gitu. Ya udah aku masing-masing kita kepikiran lah apa ya dengan segala macam ide mungkin. Nah terus ya aku di grup yang kita buat itu tiba-tiba ya memutuskan untuk ya kita buat aja namanya Sorted The Hacienda Culture. Pertama aku bilang gitu ya, The Hacienda. Appreciation and Ya, appreciation to appreciation to Hacienda Subculture Yes. gitu. Jadi kayak kita mempersembahkan ke orang bahwasanya ada sebuah subkultur lah ya, namanya Hacienda yang bakal kita kasihkan lah ke orang. Ini loh gitu, dan orang ya mudah-mudahan bisa menerima gitu. Nah, Sorted itu kayak bahasa slangnya Inggris lah, artinya kayak very excited gitu ataupun oke lah gitu ya. Bahasa Setuju slang gitu ya, Bang. Iya, Words of slangnya Inggris gitu, affirmation. sorted gitu kayak cool gitulah. Dan itu tahun 80-an dipergunakan gitu. Jadi makin klop lah ya aku rasa karena titipannya kan emang ini harus ektis lah gitu. Iya. Nah, gitu. Makin klop lagi dengan ya Hacienda juga ya pertama kali ya dibentuk tahun 82 kalau nggak salah gitu. Jadi ya gitulah dan diterima gitu. Iya. Ide nama aku itu ternyata diterima sama grup dan ya
sampai Ya, sekarang inilah jadinya kita kan. putuskan. Terus kan dikasih beberapa referensi nih soal Oke. The Hacienda. Terus kan ada dikasih film tuh, Iya, film. 24 Hours Party People. Iya, Terus benar. di Iya. YouTube juga ada dibahas kemarin kita ada BBC documentary. Documentary, benar. Ya, Jadi di benar. situ mungkin teman-teman yang masih pengen lebih paham soal The Hacienda bisa ngikutin di situ. si Nonton sejarah. 24 Hours Party People. Ya, sama BBC documentary. Jadi Hacienda ini sebenarnya klub Bang ya? Klub, ya? betul. Klub ya, klub di Manchester ya. Benar. Oke. Jadi yang ngebuat itu Tony Wilson. Tony Wilson ini dia punya record label namanya Factory Records. Factory Records. Nah, Factory Records ini semuanya kalau nggak salah itu bandnya dari Manchester lah. Ada Joy Division, ada New Order, Happy Mondays, Oke, A Certain Ratio, New Order segala macam lah. Nah terus tahun 82 itu kalau nggak salah single New Order yang judulnya apa ya, Bizarre Love Triangle. Iya. Atau Blue Monday ya? Blue Monday, sorry. Blue Monday ya? Ya, Blue Monday itu kayaknya ngetop kali lah Yap, di Inggris. yap, Jadi mereka kayak punya duit lebih lah. Nggak tahu nih mau kemana gitu. Narkoba juga Iya. nggak habis-habis gitu. Iya. Terus ide-ide gila para pembisik mungkin ya kan. Iya. Ya udah kita buat aja lah bos, kayak klub malam. Jadi duitnya pun ke situ aja kata gitu kan. Ya udah. Malah diputer lagi ya. Iya, jadi kayak ya yang chip in itu ya New Order sama si Tony Wilson personil. Tapi aku nggak tahu apa seluruh personil New Order chip in di situ atau cuman hanya beberapa orang aja. Aku Atau nggak. pas masa Joy Division ya? Atau Kalau nggak atau udah salah New aku Order ya, mereka tuh Tony Wilson tuh udah ketemu sama mereka ini lah ya. Tapi mereka kan namain diri mereka tuh dulu Warsaw nggak salah. Ya bang. Ya, Warsaw. Sebelum mereka ngerubah nama bandnya jadi Joy Division. Setelah ketemu sama si Tony gitu. Oke. Terus kan kalau nggak salah tahun 80 ya, kalau nggak salah ya si Ian Curtis yang meninggal tahun berapa? Aku juga lupa. Terus kan berganti nama jadi dari Joy D ke New Order. Iya, kalau nggak salah itu ada rencana mau tour ke Amerika. Tiba-tiba dia bundir. Iya, bundir. Suicide. Berapa hari atau 2 hari sebelumnya lah, 2 hari sebelum ke Amerika dia kayaknya nggak terima tekanan apa segala macam gitu. Oke. Ya gantung diri di dapur gitu lah. Si Ian Curtis Si Ian Curtis ini. yang epilepsi dance. Ya itu benar. Iya, Nah iya. terus sisa personel lainnya nggak mau membubarkan lah band itu, tapi ganti nama jadi New Order, ganti vokalis. ganti vokalis. Oke, Vokalisnya pun sebenarnya ya personil itu juga gitu. Oke. Gitarisnya kan? Gitarisnya si Bernard Sumner ya, namanya. Gitarisnya Joy D itu jadi vokalisnya New Order. Oh gitu. Ya. Plus satu ada tambah si Gillian Anderson namanya. Gillian Anderson atau siapa lupa aku. Iya. Ya pokoknya Gillian gitu lah. Gillian Lupa lah pasti. pemain keyboardnya Pemain gitu. keyboardnya perempuan. Iya. Oke. Jadi ada sentuhan lebih feminis dan lebih apa ya? Musiknya juga agak Ya agak jadi sedikit di- lebih dance lah. Lebih dance betul. ya, Iya, bener. dari Joy Elektronik. Betul. Benar. Itu udah peralihan post punk ke Itu dia. punk new wave ya. Iya. Itulah synth pop gitu kan. Iya. Itu yang jadi pertanyaan juga kok. Dari mana ya punk ini bisa ke new wave atau disco ya? Punk ke disco nih Kayak agak nggak jauh nyambung. ini, agak Iya. nggak nyambung nih ya. Ya. Dan ternyata Iya, kurasa di situ juga di situ mungkin ya di yang scene Hacienda Benar. ini Iya. semua itu terjadi Betul, ya. benar. Shifting. Ya kalau misalnya diulik-ulik ke belakang lagi sebenarnya disco sama punk ini ya deket lah. Deketnya dalam artian gini, mereka timbul itu karena mau memberontak aja lah sebenarnya. Iya. Gitulah ya kan. Disco juga ada karena ya mohon maaf ya, disco ini kan terbentuk juga karena kebanyakan itu dari kaum LGBTQ sebenarnya Iya, gitu. iya, Jadi mereka kayak mau menampilkan ke dunia bahwasanya ini loh musik kami. Itu tahun 70-an. Ya kan? Nah, itulah dan sangat diapresiasi sama kalangan mereka gitu. Jadi itu mau kayak apa ya? Sumber pemberontakan mereka ya kami dengan musik seperti ini loh yang kau nggak dengar. Iya. Nah, di dekade itu seperti itulah. Musik apa ini gitu. Kau nggak dengar kan? Nah, itulah pemberontakan kami. Nah, gitu. Sama juga seperti punk. Sama kayak punk. Ya, punk juga seperti itu kan. Iya, Gitu. betul. Memberontak akan apa ya? Ya musik rock tahun 70-an itu mungkin dengan
agak mengkritik lah. Iya, dengan raksasa yang banyak buahnya itu kan seperti apalah Pink Floyd, Led Zeppelin apa segala macam. Itu kan menguasai dunia sekali. Betul, Ya kan? industri musik ya. Ya, dan nggak bisa dijamah lah mereka. Ya kan? Apapun nggak bisa dijamah, mau dari penjualan piringan hitam, konsernya apa, merchandise semua nggak bisa dijamah lah mereka gitu. Dan tapi kan banyak juga anak-anak band yang pengen juga sebenarnya sama seperti mereka gitu. Ya. Tapi skillnya nggak mumpuni gitu. Ya udah terciptalah itu punk. Gitulah. Sebenarnya intinya seperti itu gitu. Nah, jadi para pujangga-pujangganya ini saling kenal lah sebenarnya. Pujangga punk sama yang disco ini, nah gitulah. Jadi emang Masih satu circle lah kalau kata anak sekarang. ya, nah tahun 80-an lah itu jadi kayak jadi nge-blending lah antara punk dan disco gitu. Oke. Ya, kalau yang aku kemarin nonton di dokumenter itu awalnya malah pertama kali The Hacienda itu running itu band-bandan ya Bang. Ya. Malah The Smith main di situ gitu kan. benar. Sampai berapa tahun akhirnya mulailah masuk nih si elektronik si musik ini Benar. gitu. Tahun 87 lah kalau nggak salah pertama kali ada Acid House lah. Oh, Acid Iya. House. Ya. Dan kemarin sempet Bang Rofi ngebahas sebenarnya cikal bakal rave party itu ya dari The Hacienda ini sebenarnya. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Sebelum ada rave party ya inilah dia partinya ini. Iya. Benar. Jadi ya itu kenapa kita pilih The Hacienda ya mungkin kita pengen mengangkat kembali lah Betul. si tempat yang bersejarah lah menurut kita karena kan kita suka si genre musiknya karena kan kita ngebahasnya si 80s nih sampai lah akhirnya kita putuskan kita bawa lagi aja The Hacienda ini sekalian kita ini kan banyak memori di sini gitu. Ya, salah satu yang termasuk mengubah musik dunia mungkin kan kayak gitu ya bahasa tepatnya ya kan. Scene musik di Inggris lah awalnya ini kan baru sampai ke kemana-mana terus setelah kita memutuskan itu akhirnya kita diskusi lagi kan ini selain DJ apa lagi ya mau kita buat gitu kan terus yang udah pasti yang Juanda 50 duluan ngomong kita bikin talk show lah gitu. Betul. Oke. Iya. Jadi talk show ini ya kita ngebahas si musik-musik di era 80-an gitu. Oke. Terus ada masukan dari si Bang Reja sama Age kalau nggak salah kita undang aja si Pak Hansen iya. jadi narasumber karena kan Pak Hansen juga buka toko kaset Betul. ET45 Iya. di era tahun segitu juga kan Bang. 80-an betul. Terus nambah lagi lah nih ide lain dari Rido. Iya, kita mau ya kita requestnya sih bisa ada pop up piringan hitam juga gitu ya. Oke. Mungkin Jadi lebih inilah lebih jadi ngangkat lebih iya, jelas nih temanya iya, nih. back to 80s sekali Iya. jadinya kan masuk ke Termasuk sini nanti. kaset pita ya. Kaset pita Iya. juga. Nah, itu Iya. kemarin Age yang dapet tuh yang teman-teman yang mau ngisi si pop up itu. Iya, iya dari Bang Ya termasuk Agus. Pak Hansen, nanti teman-teman mungkin ada komunitas yang memang suka dengan apa ya, istilahnya kalau tahun 80-an mungkin dulu ada player-player ya. Player-player yang memang mensupport kita mendengar rilisan fisik pada era itu gitu Oke. kan. Baik ya terutamanya kaset pasti. Kalau Kaset 80-an tuh lebih ke kaset ya Bang. Betul. Ya kan? Gitu. Jadi mungkin nanti bisa memperkenalkan amplifier ya kan, Oke. equalizer gitu kan, tape deck gitu Tape kan. deck juga. Ya, Jadi ya, ya. mungkin generasi sekarang yang pengen tahu zaman dulu dengerin musik kalau sekarang kan streaming aja nih dari Spotify atau Betul. Apple Music. Iya. Jadi ada adik-adik ada nama bendanya itu kaset. Iya. Secara analog lah ya bahasanya Analog. kan, secara analog ya kan. Dan itu lumayan ribet dulu ya. Perkabelan itu lumayan banyak. Iya, kan karena itu. mungkin di tahun itu pun barang-barang ini termasuk mahal kurasa. Iyalah. Ya kan, nggak semua orang tuh bisa beli gitu, ya Oke, kan? Benar. Ya kan kita dulu tuh kalau di tahun itu kurasa ya, walaupun mungkin aku nggak merasakannya juga sebenarnya, merek-merek dari Jepang tuh terkenal kali masuk ke Indonesia ini, ya kan? Sony ya, Sony. Kebanyakan merek-merek dari Jepang lah, ya kan?
yang Sony ya. Oh nggak boleh sebut ini. Sony. Oh Sony ya. Iya. Ya gitu-gitulah. Merek besar Jepang yang sampai sekarang mungkin masih existing gitu kan. Masih dikenal heavy duty lah itu Iya. merek. Benar. Misalnya aku baik nanya lah ke dirimu lah. Kok tahun 80-an ada denger ini nggak? Denger kaset tuh pakai player apa gitu misalkan? Nah, aku tuh kena musik itu di 90-an lah gitu kan. Oke. Dulu bapakku punya tape deck. Jadi ada tape deck yang ada untuk buat 2 kaset. Iya. Bawahnya tuh ada ampli lagi. Betul. Terus ada speaker gede 2. Betul. Nah begitu loh orang zaman dulu iya, tuh. tahun tiap 80-an. pagi ya bapak aku muter musik lah tuh. Iya, denger kaset kan? Kaset Denger kita kaset. kan. Itulah edukasi pertamamu ya. Iya. Iya. Terpapar musik itulah dia tuh momennya dari bos lah. Ya orang tua kita mungkin udah beli itu mungkin bisa dari tahun 70-an mungkin atau tahun 80-an ya. Iya kan? Karena kan kalau dulu tuh termasuk jadi status sosial kan, Bang. Bener lah. Betul. Oh ya? Betul. Itu dipajang do. Jadi yang punya audio system itu tuh di ruang tamu Oh di dipajang. ruang Iya. playernya ya. Iya, Itu jadi- bukan kayak sekarang kan zaman kita SMA atau apa kan di kamar mungkin punya mini kompo. Ini Iya. memang dipajang Iya, tuh. Jadi iya. kayak status sosial juga tuh kan Bang Benar. zaman itu. Semakin tinggi raknya semakin wah ini. Iya, Iya. semakin banyak tombol, semakin kaya lah dia. Makanya dulu tuh orang nggak semuanya bisa beli do. Oh, oke. Ya kan? Orang mendengarkan kaset dulu. Mungkin kalau tahun 80-an ada juga Walkman kali ya. Ada Iya, lah. Bang. Udah, ada tahun Walkman tuh. 80-an lah ya. Iya. Itu yang portable-nya lah. Mungkin tuh lebih terjangkau. Jadi makanya dulu orang banyak dengerin kaset pakai Walkman juga. Iya, aku salah satunya sih, aku juga. Aku salah Tapi satunya. Nah. itu jangan 90s. itu jangan kita bahas semua. Nanti Siap. kita banyak bahas di talk show. Nanti Oke, saya nggak oke. ada pembicaraan lagi. Oke, siap. Jadi abis itu Bang Reja ya ada nambahin ada merchandise ya Bang. Ya, kan kepikiran waktu yang meeting pertama itu kepikiran membuat merchandise ya kan. Merchandise, ya? t-shirt. Ya, t-shirt gitu. Terus aku pikir ya karena aku juga setiap hari jualan kaset dan memproduksi kaset gitu ya kan. Ya, kepikiran langsung gitu. Kenapa kok nggak dibuat kompilasi aja lah ya gitu. Iya. Dibuat mixtape lah. Gitu. Orang ngomong sekarang mixtape lah ya kan. Kalau sekarang playlist Bang. Oh iya, ya, mixtape playlist, zaman ya. kita. Oh iya, Zaman iya. aku SMA Benar, lah tuh. betul. Kalau naksir cewek kasih mixtape lagu-lagu. Iya. Kok ngerekam kaset tuh ya? Rekam Kaset ya? kaset. Iya. Karena Habis itu CD juga ada ya? CD Ada, lah. ngeber. Iya. Ya, di burn lah Nero lah ya. Nero. Ya benar. Terus Ya udah aku itu kepikiran Bang seperti Reza. itu, terus ya udah aku kasih tahu lah kan langsung gitu. Kenapa kok nggak dibuat kaset aja? Aku maulah buatin gitu. Oke. Kita disambut secara antusias dan ya udah dan Iya. tracklistnya pun dikurasi secara bersama kan gitu ya kan. Betul. Dengan sesuai dengan yang tema yang kita bahas Iya. tadi lah, ada Hacienda. Di Hacienda, itu. gitu. Agak lumayan alot ya itu. Iya, agak lumayan alot. Penentuan track Benar. lagu di Iya. kaset kita ini agak alot. Agak ya. alot ya. Iya. Ah, Jadi tapi seru gitu. Jadi ada cerita sih. jadi dibuka lah Bang Reja buka. Lagu pertama ini, yang lain nambahin lah. Aku udahlah ikut aja. Aku mau naruh segen. Iya. Rida masih segan-segan ya, Segan, Bang. segan Iya. masih. Karena kan juga bingungnya kan karena kita pengennya tahun 80-an. Betul. Tapi ternyata kalau misalnya Hacienda ini juga ternyata masih nyangkut ke 70-an akhirnya masih nyangkut gitu ya kan. Betul. Ke 90-an awalnya pun juga masih nyangkut gitu. Karena dia masih ada tahun segitu gitu. Tengah-tengah lah dia nih Iya, antara jadi transisi. Benar. Jadi kompilasi itu ada 10 lagu, ada yang tahun 70-an akhirnya ada kita ambil, tapi tahun 80-an secara 10 tahun dekade juga banyak, tapi ada juga yang tahun 90-an awalnya ya, masalah ya. 90-an awal kali lah, 90 Iya. atau 91. Jadi gitu. semacam dipisah side A itu era Benar, band-bandan era dari gitu ya. dari pos lah ya, pos Hacienda ke Haciendanya, tahu set B-nya Hacienda heyday-nya ya istilahnya kan, sampai ya decline-nya lah ya turunnya gitu. Iya. Jadi ditunggu nanti teman-teman. Tunggulah Merchandise. playlist kami yang kami kurasi ini. Itu kok nggak salah itu boleh dibeli ya dia? Boleh. Iya, boleh. nanti boleh ya. dibundling sama kaos Sama kaos rencananya. kita bundling. Siap. Dan sangat Memo- limited, Wood, kayaknya ya. Iya. Sangat limited. Karena begitu ngobrol kuantitinya ini, ya kita aja pasti semasing-masing ngambil. Itu dia. Pasti ambil satu masing-masing. Iya, benar. Ya. Tapi ada nggak player sekarang?
Kalau tiba-tiba punya kaset. Gak ada sih bang, betul bang. Gak ada sih betul. Jadi ya, dari Walkman kemana ya? Sekarang mungkin inilah racun pertama untuk Iya. Rido membeli lagi tim Iya, deck. sepertinya kayak gitu. Dan kayaknya mesti ada kayaknya tape deck Moskot ya. Betul. Iya. Kayaknya ada lah. Iya, Ya soalnya kan? pemutar piringan hitam udah ada nih, tinggal Oke. kaset belum Tinggal ada kaset sih. belum. Iya, kalau nggak salah aku dulu di tempat pertama kan ada tuh kan. Ada juga bang. Sekarang masih ada turntable juga. dan Iya. segala macam Iya. teman-temannya kan. Iya. Nah, yang baru ini juga perlu ada ditambah, lah, perlu mesti ada, ada, ditambah ya kan. Ide bagus. Mesti ada tape Ingat deck. di zaman dulu itu status sosial. Jadi biar dibilang Ah. Moskot kaya. Ya kan? Gitu lah. Siap. Terus ada tambahan do, apalagi yang mau kita Iya, nanti buat? di acara tanggal 18 tuh selain ada DJ tadi udah kita sebutin, DJ-nya tuh dikomandoin nama Match People, abang-abang dari Match People, kemudian juga ada guest DJ juga. Iya. Ada apa namanya? Zar sama Tokyo City Ghost ya. Iya. Yoko City Ghost ya, band yang lagi happening lah sekarang ya. Di Medan ya, Bang. Iya, tapi dia DJ set lah. Iya. Mereka. Nanti mereka bakal ngikutin Iya. Ya, musik- tema kita lah, tema kita 80s-nya mereka akan ikutin gitu. Oh, menarik. Oke, kemudian DJ terus ada talk show juga nanti dengan narasumbernya Ada Bang pop-up Reza store juga, tadi. Ya, ada pop-up store, kemudian Rencana ada games kecil, ada games kecil juga nanti Membawa kelereng di sendok ya. panjat pinang ya. 17-an ya. Sama gebuk bantal. Lomba mirip-mirip enggak? asal. Sampai ngobrol dinikmati dulu. Astagfirullah. Kasih Sampai ya, lupa Moskot, nih. Waduh, ini kopi paling enak di dunia. Bang. Aduh. Jilan. Iya nih. Kalau aku boleh nanya nggak ini? Boleh lah ya. Boleh. Diskusi. Ya, maksudnya tema flyernya gimana? Kan iya. bisa menunjang gitu. Iya. Kenapa milih ini do? Kenapa? Nah gitu. Aku pengen tahu aja gitu. Sebenarnya sih kita kasih referensi karena aku bilang juga ke tim, ke abang-abang sekarang agak susah nih kita mau nyelam di era 80-an karena kebetulan referensi tim kreatif kita juga belum pernah lah masuk ke era itu kan. Jadi Tim kreatifnya banyak kan lahir di 90 akhir. 90 akhir. Iya. Iya. Biasa lebih fokus ke produk, vibe, cafe gitu-gitu ya. Oke. Untuk masuk bikin flyer dengan tema etis tuh memang agak-agak challenging tuh, harus ngulik. Dan aku juga PR-nya ngasih referensi tuh sampai even ke graphic designer pada tahun 80-an aku sempat tanya juga ke Bang Age, ke Bang Rofi, Bang Reja juga. Siapa sih Bang? Akhirnya keluarlah nama Peter Saville. Bang Peter Saville ini ternyata yang bikin artworknya si Joy D. Iya. New Order juga dan juga di Factory juga di Factory juga di Hacienda juga mostly dia yang bikin flyernya. Jadi kita juga nyelam lah. Nyelam tim kreatif juga nyelam Peter Saville, kemudian poster-poster yang keluar di tahun 80-an juga dengan band-band 80-an. Terus ya itulah nyelam lah kita kan sampai akhirnya dapatlah satu ini yang ya kita nggak mau terlalu nyontoh yang udah ada. Jadi kita ambil come up with referensi lah. Sampai ke fontnya kan itu dipikirin. Iya, fontnya pemilihan juga kita fontnya bikin sendiri tuh font biar memang. sesuai isi tema itu. Font yang bernuansa sendiri. itis ya. Iya. Jadi font-font yang di flyer-flyer zaman itulah yang dicoba diadaptasi ulang sama tim kreatifnya Moskot lah. Iya. Kalau bisa tuh yang di atas tuh kan kayak lighting di atas klub gitu Bang ya. Oke, ya, itu ngerti. Zaman 80-an. Ya. Dari pemilihan warna juga di Factory juga identik warna kuning dan hitam. Ya. Itu sebagai penanda, yang aku lihat tuh penanda dance floor tuh ya, ada kayak tiangnya gitu ya. tiang-tiang gitu kita mau ambil esensi tone warnanya lah dari situ juga. Makanya kenapa ambil kuning hitam. Jadi sebenarnya ada banyak hasil ya dari kreatif tuh, ada beberapa aku udah sempat kirim juga, ada beberapa desain juga. Tapi yang paling cocok kayaknya yang mewakili jadi poster utama tuh yang warna kuning hitam ini. Oke. Gitu. Ini kan dari sisi
dari sisi desain. Iya. Pak Rido kan Iya. mumpuni. Oh, Pak enggak Rido juga. dan desain kreatif Iya, dari timnya. kreatif Moskot lah, tim kreatif Moskot. Gitu. Terus karena kita waktunya juga nggak banyak, kita ngebahas nih sebenarnya mau ngebahas ini target yang datang yang mau kita ajakin siapa sebenarnya ya targetnya itu kawan-kawan aja sih Bang ya, sambil kita happy ya sama kawan-kawan juga gitu kan. Ya pengennya sih seperti itu gitu. Karena kan kita juga banyak pasti kawan gitu kan, dari kawan ke kawan gitu. Iya. Kayak misalnya talk show juga bakal masing-masing divisi juga pasti bakal mengundang gitu kan. Match dengan teman-temannya, Iya. part-time collector dengan teman-temannya, semuanya lah gitu. Membawa koleha masing-masing. Iya. Karena kita juga nggak ada harus rame harus apa Harus maksudnya rame, memang nggak ada target khusus nggak sih ada sebenarnya target kita ya sih. Bang. Cuman nggak ada target harus kita pengen happy, nggak ngajak temen happy. Yang penting kita yang ngebikinnya ini enjoy. enjoy betul nggak ada paksaan ya Pak ya. Iya karena kan kita Dan berharap nggak cuma sekali kan? Oke Nah, itu dia. pinter. Oh, udah bisa jadi co-host loh. Bridgingnya bagus. Nampak anak radionya. Ya, benar itu. Jadi ya mudah-mudahan dari si event ini nih jadi pemantik lah ya kan. Iya. Trigger lah. Jadi kita ke depan kayak Bang Reza bilang, syukur-syukur nih kita ke depan tahun berapa Bang kita? Tahun 2026 buat festival. Amin. Amin. Iyalah. Kita bisa lah. Iya. Bazar makanan kan Bang. Oh ya nggak apa-apa sebelah expand kan. Salah satunya tuh. Bazar makanan yang ngetop-ngetop di tahun 80-an. Waduh. Wah, Iya sih. agak susah juga ya. Sinar pagi udah masuk belum? Udah. Ya maksudnya continue-nya tuh ya nanti temanya tuh berubah-ubah lah ya kan. Iya. Iya Ya, sih, seru sih. Dan bakal pakai nama sortednya. gitu Iya, ya. Kalau ada volume 2, haciendanya kita ganti jadi Benar. apa. Iya. Jadi kayak apa ya? Kalau bisa sih temanya sih yang cutting edge gitu ya kan. Iya. Yang cutting edge gitu yang orang nggak yang nggak mikir gitu apa kek gitu ya. Iya. Ditambahkan semua kita kan udah jatuhnya parubaya ya Bang. Iya. Jadi kita tahu apa yang bagus dan yang enggak. Jadi pengen lah mengenang masa lalu. Iya, bener gitu. Kalau misalnya cuman hanya celebrate kayak Rido bilang kemarin 80s secara keseluruhan mungkin banyak ya orang buat ya kan back to 80s lah, back to Iya, 90s party betul. apa segala macam mungkin Secara global lah iya itu. banyak dan kita pun kadang-kadang kita datang ke acara itu kayak apa ya kayak mengawang-awang gitu, mereka juga nggak tahu apa yang mereka suguhkan gitu ya kan. Ya udah jalan begitu aja gitu. Ya kayak Kan kita cuman pengen- hanya sekedar mengambil tema aktis Benar. tapi nggak totalitas Benar. gitu. Nah, nanti suruh pakai dress code lah. Ternyata yang datang pun nggak ada yang pakai dress code 80-an. Kalaupun ada mungkin jauh kali gitu. Kan kita merasakan tahun 80-an bukan seperti ini, Bos. Bajunya gitu. Tapi dipaksakan sama mereka kan nggak enak gitu, ya kan. Nah, kita buat apa yang kita tahu gitu. Berdasarkan riset gitu. Iya, dan nggak muluk-muluk lah gitu kan. Kita nggak ada suruh bilang orang suruh datang pakai dress code kan nggak ada. Itu Nggak ada. kayak Bebas iya, aja. Bebas aja. bebas, tapi kita menjanjikan kayak ya bakal Kita menghadirkan memang suasana si aktis itulah di sini. terlebih-lebih kita kayak ada. haciendanya lah gitu Iya. kan. Haciendanya Itu jadi batasan kita sebenarnya si tema itu kan. Yap. Jadi Iya. kita ngambilnya ya di era itu tuh si Iya, referensinya. iya, iya. gitu. Jadi kedepannya pun kalau misalnya buat event yang lain juga lebih begitu ya kan. Karena Rido juga rencana poninya nanti mau Iya. dibuat kayak Morrissey gitu. buat David Bowie gitu kan. Cek di sini. Pakai air spray ya. Rupanya pas datang jadinya Kiss. Apa air spray yang ngetop tahun 80-an, Bang? Apa itu? Air spray yang ngetop tahun 80-an? Apa Barbara? Ya? Barbara ya? Oh iya. Keras tuh. Belum 90-an masih ada tuh. Bang. Masih, aku pun pakai dulu. Oh, Pakai lah. zaman pang-pangan ya Bang. Nah, itu nanti kita bahas sama Bang Reza juga di talk show. Oh, bakal ngebahas pang-pangan juga nanti ya. Bang Reza Oke. ini termasuk orang-orang yang terlibat di era pang awal-awal lah ya Bang. Ya
gitu. Ya terutama di kota Medan lah. Di kota Medan. Oh, ya oke. kan? Jadi, Ada komunitasnya juga Bang ya dulu Ada ya. lah. Ada. Nantilah Tapi kita itu bahas nanti ya. kita bahas Oh, di oke. talk Oke, show. siap, Jangan siap. sekarang. Seru. Nanti saya pas talk show belah bloh. Ya. Atau Jadi kita gimana? rekam aja. Nanti kita tampilin di apa? Di TV. Pakai screen gitu. Oh, jadi nobar ya. Jadi ya mungkin secara keseluruhan kita udah jelasin. Jadi dari Bang Reza, Pak Age, Pak Rido, gimana? Ada yang mau ditambahin? Saya rasa cukup. Bapak nanti episode selanjutnya tetap ya co-host ya. Iya kan sudah kontrak. Udah kan kontrak, 2 tahun 2 berapa? tahun. 1000 episode ya. Oh iya, nanti bakal ada ini juga ya, door prize. Bakal ada door prize. Iya. Door prize-nya Surprise, itu nanti sahamnya Moskot. Asik. Tapi 0,000. Jadi 1 tahun itu 1 rupiah. Yang penting namanya di akte. Ada di akte. Ada di struktur perusahaan ada. Gitu diumumin langsung teken aja ya, kan Udah. ada langsung notaris. ada, udah standby. Udah standby notarisnya. Aduh. Jadi kurang lebih udah semualah yang kita Siap. sampaikan. Jangan semuanya nanti biar di acara lebih meluas. Kurang gitu lebih pembahasannya. Ini teaser-teasernya aja kan. Teasernya aja. Kisi-kisinya lah ini. Kisi-kisinya. Jadi buat sok-sok bikin orang penasaran gitu. Iya, road to ya. Jadi ya kita sama-sama berdoa lah mudah-mudahan ini semua berjalan Lo lancar. ajakannya enggak ada? Jangan lupa. Oh iya. Don't forget. Jadi itu aja lah kayaknya Iya, ya. itu aja. Nanti makin lama kita jatuhnya jadi ngomongin orang ini. Udah mau ke situ kayaknya ini. Udah arah-arahnya mau ke situ. Udah mau lompat. Siap. Jadi ya gitu aja. Oke, guys, thank you. Thank you Sampai semua. bertemu 18 Sampai bertemu. Januari. Siap. Oke. Mat, wes Mat.